Oke, di sesi video kali ini kita akan berbincang-bincang salah satu advokat dari LBH Saka Keadilan Purwakerto. Selamat pagi Pak Kusno. Selamat pagi Mbak Dini. Apa kabar nih Pak? Baik-baik saja Mbak Dini. Sebelumnya nih saya mau minta izin nih Pak, mau berbincang-bincang sedikit lah sama Pak Kusno. Ya, silakan. Pak Kusno ini kan seorang pengacara nih Pak, Ya. di LBH Saka Keadilan Purwakerto. Saya ingin bertanya nih Pak, sebenarnya apa sih alasan yang mendorong Pak Kusno ini? Kenapa Pak Kusno ini menjadi pengacara? Dulu sebelum jadi advokat adalah seorang penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian setelah purna, saya karena berbekal dari pengalaman, karena dunia advokat itu dengan polisian, dengan kejaksaan, dengan pengadilan itulah sama, karena di sana adalah 4 pilar penegak keadilan, yaitu jaksa, kemudian pengacara, polisi, dan hakim. Itu empat yang tidak bisa dipisahkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, berbekal dari itu, karena saya punya pengalaman yang cukup panjang, sekitar lebih dari 20 tahun, sehingga saya berpikir setelah purna jadi polisi, kebetulan juga dulu teman-teman saya banyak yang dari pengacara menyarankan pada saya dan rekan-rekan yang lain juga, Pak, daripada mungkin punya pengalaman, punya kemampuan, bagaimana diwujudkan dalam sebagai seorang pengacara. Jadi sebelum menjadi seorang pengacara, Bapak Kusno ini dulunya adalah seorang polisi. Sebelum berkecimpung di pengacara ini, saya adalah seorang anggota Polri yang berdinas sebelumnya adalah sebagai guru polisi di Sekolah Polisi Negara Purwokerto. Kemampuan sebagai seorang penyidik, reserse, kemudian setelah selesai pendidikan, saya ditugaskan di Polda Jawa Tengah. Langsung ke pertanyaan berikutnya nih Pak, boleh diceritakan nggak nih pengalaman Pak Kusno? Karena kan Pak Kusno awalnya seorang polisi nih, nah kemudian menjadi seorang pengacara. Bisa diceritakan nggak nih Pak pengalamannya? Baik Mbak Dini, saya akan ceritakan. Tadi di depan sudah saya singgung bahwa tugas pengacara adalah misalnya mirip ya, antara keempat pilar tadi sama. Sebagai contoh, saya dulu sebagai seorang penyidik, sebagai kasat reskrim juga dulu dilaporkan oleh pengacara ke pengadilan untuk pra peradilan, karena apa yang saya laksanakan menurut pengacara itu tidak pas sesuai dengan undang-undang. Nah, dia juga saya sebagai seorang penyidik, kemudian juga seorang pesakit yang disidang di pengadilan yang diajukan oleh sang pengacara. Pengalaman saya jadi sebagai penyidik yang membuat terang satu perkara, kemudian juga pernah sebagai pesakitan, dan juga istilahnya mengerti ya, tentang tugas-tugas yang 3 pilar yang lainnya. Begitu Pak Din. Oke, makasih buat teman-teman semua yang udah nyemetin waktunya buat nontonin video kita. Kita kembali lagi di lain Pak.